Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan berbagai bentuk tes dari CPNS, kemudian P3K, kemudian P3K tahap 2, tahap 3, tahap 2 ya, P3K tahap 2, kemudian ada pretest PPG yang tahun kemarin, kemudian UPPPG gitu ya. Teman-teman semua juga sudah merasakan hasilnya. Ada yang sudah lolos CPNS, kemudian pretest dan UP, ada yang sudah lolos P3K, kemudian pretest dan UP, dan ada teman-teman yang masih berjuang karena kemarin tidak bisa mengikuti pretest, ada halangan dalam apa namanya itu pendaftaran gitu ya teman-teman ya. Itu semua. Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan berikan top top prediksi. Top prediksi ini berdasarkan FR seleksi akademik angkatan 4, sasaran 4 ya. Sasaran 4 kemarin di bulan Februari 2023. Ini seleksi akademik yang di bulan Februari 2023 kemarin, itu yang sasaran 4 itu untuk teman-teman yang sudah guru penggerak. Tapi statusnya tetap seleksi akademik gitu ya teman-teman ya, bukan UP ya. Jadi seleksi akademik. Nah, biasanya untuk tahun-tahun awal itu soalnya sama atau mirip lah, tidak mungkin bergeser terlalu banyak gitu ya. Jadi teman-teman, kita gunakan FR terakhirnya untuk seleksi akademik ini, bukan UP ya. Untuk seleksi akademiknya fokusnya teman-teman ke soal-soal ini, soal-soal FR terakhirnya. FR terakhirnya adalah di bulan Februari 2023 untuk sasaran 4 gitu ya teman-teman. Nanti kita akan buatkan videonya dari 1 sampai 120 soal gitu ya. Jadi teman-teman sudah belajar dari part 1 sampai 40, itu ya banyak sekali ya, masih ada part 1 sampai 40 berapa itu. Tapi nanti teman-teman lihat garis besarnya, fokusnya di top FR seleksi akademik ini gitu ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Plat tembaga bersuhu 200 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 2 kg air dengan suhu 16 derajat Celcius. Setelah beberapa saat terjadi keseimbangan suhu dan tembaga sebesar air dan tembaga sebesar 40 derajat Celcius gitu ya. Berdasarkan data tersebut, maka massa dan kalor jenis tembaga dibandingkan dengan massa dan jenis kalor air adalah titik-titik. Oke gitu ya teman-teman ya. Nanti opsi pilihan gandanya adalah kita diminta untuk membandingkan antara massa baik air dan tembaga dan juga massa jenisnya. Oke, caranya sebenarnya sederhana teman-teman. Nanti kalau ada soal seperti ini ada dua varian gitu ya. Di situ 200 derajat Celcius, kemudian 16 derajat Celcius, suhu akhirnya 40 derajat Celcius, rentang perbedaannya antara suhu terendah dengan suhu keseimbangannya besar gitu ya. Nanti berbeda lagi, ada soal yang rentang antara perbedaan suhu rendah dengan suhu akhirnya atau suhu keseimbangannya sedikit. Nah, itu nanti caranya menjawab berbeda. Nah, cara menjawab bagaimana? Yang pertama gini, teman-teman. Ini soalnya seperti ini gitu ya. Jadi massa air di situ terlihat 2 kg. Kita akan cari massa tembaga. Kalau cari massa tembaga, massa jenis tembaga, itu harusnya kita menggunakan bantuan ya. Tentunya untuk kalor jenis tembaga dan kalor jenis airnya itu besar yang kalor jenis air. Ini dihafalkan saja teman-teman untuk tembaga dan air. Karena ini tidak ada di soal gitu ya. Kita carinya di standarnya. Nah, kalor jenis air itu 4.200, kalor jenisnya tembaga itu 400 gitu ya teman-teman. Diingat-ingat aja. Nah, kita akan cari untuk massa air, ya massa tembaganya gitu ya. Nah, karena di sini adalah percampuran dari dua zat dengan suhu berbeda, maka kita mengenal ini namanya kalor lepas itu sama dengan kalor serap. Nah, rumus untuk menghitung kalor itu kan MC delta T. Yang melepas adalah tembaga kan gitu ya. Yang melepas kalor adalah tembaga, yang menyerap kalor adalah air gitu ya. Maka M tembaga, C tembaga, delta atau perubahan suhu tembaga sama dengan massa air kali massa kalor jenis air kemudian perubahan suhu pada air gitu ya. Delta TA gitu ya. Oke. Nah, kita masukkan angkanya untuk kalor jenis tembaganya 400 gitu ya. Perubahan suhu tembaga ke keseimbangannya kan 40 gitu ya. Maka perubahannya dari 200 ke 40
gitu ya. Kemudian massa airnya 2, kalor jenis airnya 4200, perubahan suhu airnya jadi berapa di keseimbangan? Nah, dari 16 menjadi 40 kan gitu ya. Jadi 40 kurangi 16. Hasilnya begini, MT atau massa tembaga kali 400, 200 dikurangi 40 kan 160 gitu ya. Kemudian 2 kali 4200, nah 40 dikurangi 16 itu ketemunya 24 gitu ya. Kalau dihitung ternyata hasilnya adalah massa tembaga itu dikalikan, nah ini 400 kali 160 itu 64.000, kemudian 2 kali 4.200 kali 24 itu adalah 201.600. Maka massa tembaganya kalau dihitung itu ternyata tinggal dibagi aja 3, sekian gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini tadi ya teman-teman ya. Jadi massa airnya 2 kg, massa tembaganya 3, sekian, jadi lebih berat tembaga. Kemudian massa jenis airnya 4200, massa jenis tembaganya 400 gitu ya teman-teman ya. Nah, kata kuncinya apa? Kalau terjadi perbedaan suhu yang sangat mencolok antara suhu terendah dengan suhu keseimbangannya, maka nanti hasilnya adalah massa tembaganya lebih kecil. Ya. Kalau ini kan agak lumayan besar ya, dari 16 ke 40 itu kan besar, maka massa tembaganya lebih besar. Intinya seperti itu. Kalau lebih besar perubahan suhunya, maka pilih saja yang tembaga lebih besar massa tembaganya, gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang mana ini antara A sampai E, yang D ini teman-teman. Massa tembaganya lebih besar daripada massa air, kalor jenis tembaganya lebih kecil. Nah. Berikutnya, sekolah mengagendakan acara pentas seni di sekolah. Dan Anda diberi tugas untuk menjadi penanggung jawab acara tersebut. Padahal Anda belum cukup memiliki pengalaman terkait dengan kegiatan tersebut. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah titik. Ini bagaimana sikap teman-teman kalau diberi tugas, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat langsung analisa yang A. Menolak tugas jelas tidak mungkin, tidak usah dibaca terlalu lama. Kalau menolak tugas tidak mungkin, gitu ya. Yang B. Menerima tugas mengusulkan guru pendamping lain yang berpengalaman untuk ikut serta. Ini lumayan bagus, ya. Kemudian yang C. Menolak tugas tidak mungkin. Yang D. Melibatkan semua guru menjadi panitia seni sehingga pelaksanaannya menjadi ringan. Ini juga bagus. Kemudian yang E. Menerima dan melaksanakan tugas sambil belajar cara mengelola acara dengan baik. Nah, yang E ini yang paling bagus. Jadi belajar cara mengelola itu banyak ya, dari orang berpengalaman. Yang A bisa. Kemudian dengan cara bersama-sama berdiskusi juga bisa. Maka jawaban yang paling bagus di antara A sampai E ini yang E ini. Perhatikan dan analisislah gambar bagian-bagian pembangkit berikut. Jadi nanti teman-teman diminta untuk menganalisis gambar pembangkit ini. Macam-macam soal seperti ini teman-teman. Ada kadang-kadang ini ada yang PLTG, PLTPB, kemudian PLTA, PLTO, ini macam-macam. Jadi teman-teman wajib untuk menghafalkan berbagai gambar dari pembangkit listrik. Nah, di e-book dari Channel sudah ada varian soal yang banyak sekali tentang pembangkit listrik. Oh, ini namanya pembangkit listrik tenaga ombak. Ini pembangkit listrik tenaga gas. Ini pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ini pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalau gambarnya seperti ini teman-teman, itu namanya pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, gitu ya. Nah, kalau PLTU itu perubahan yang terjadi apa? Yang diubah adalah kalor uapnya. Jadi sebenarnya ada energi kimianya, kemudian dipanaskan, ada kalor uapnya menjadi energi kinetik. Kemudian energi kinetik ini digunakan untuk memutar baling-baling. Perputaran baling-baling itu namanya energi mekanik. Kemudian dari energi mekanik ini disalurkan ke namanya generator atau elektromagnetik. Kemudian dari elektromagnetik ini menghasilkan listrik atau elektrik, gitu ya teman-teman. Nah, kalau yang A itu jelas PLTU ya, dari kalor uap menjadi kinetik, kemudian elektromagnetik. Nah, mekaniknya kok tidak ada, ini di skip mekaniknya. Ini boleh saja karena mekanik dengan elektromagnetik antara baling-baling mekanik dengan generatornya dijadikan satu. Nah, boleh juga. Yang A ini benar PLTU ya. Yang B kimia betul, dari energi kimia boleh, biogas
Ini enggak ya, harusnya bukan seperti ini ya. Apalagi kalornya ini yang bagian belakang. Ini enggak mungkin gitu ya. Kemudian yang C, potensial ombak. Ini terkait dengan ombak, maka itu pasti bukan PLTU. Ini PLTU, pembangkit listrik tenaga ombak. Yang D, tekanan gas bumi. Ini pasti PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Kemudian yang E, kalor uap, kinetik, elektromagnetik, kimia. Nah ini yang salah adalah energi kimianya ini. Harusnya kimianya di depan sendiri, energi kimia, kemudian menjadi kalor uap, kinetik, elektromagnetik, elektrik. Boleh kalau begitu. Kalau kimianya di depan, maka pilih yang E. Kan gitu ya. Memang awal-awalnya adalah energi kimia, air gitu dipanaskan gitu ya. Oke, jawabannya yang berarti yang paling benar adalah opsi A. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 SD ditemukan bahwa lebih dari 70% siswa tidak dapat membuat karangan deskripsi karena penjelasan guru kurang detail, kurang rinci gitu ya. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tindakan kelas untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, tindakan yang dipilih adalah penggunaan pendekatan whole language berbasis lingkungan. Nah, salah satu tahapan tindakan yang tepat untuk pendekatan tersebut adalah titik-titik. Jadi kita diminta untuk menganalisa dari A sampai E ini yang termasuk langkah-langkah dari kegiatan whole language yang mana. Itu intinya gitu. Kita lihat opsi pilihan gandanya. A itu siswa mengamati beberapa contoh tes deskripsi. B, siswa keluar kelas untuk mencari objek pengamatan yang menarik. C, siswa membaca beragam sumber referensi terkait tes deskripsi. D, guru dan siswa bersama-sama menyusun teks deskripsi. Yang E, itu siswa melakukan analisis pada beberapa teks deskripsi yang dibaca. Oke teman-teman, apa itu namanya whole language? Ya kita carikan dulu whole language itu seperti apa. Nah, ini teman-teman. Jadi whole language itu adalah salah satu model pembelajaran yang mengajarkan tentang bahasa secara utuh. Ya, mengajarkan bahasa secara utuh atau dalam bahasa lainnya adalah menekankan pada keterampilan bahasa lengkap, secara lengkap. Baik menyimak, berbicara, membaca, menulis itu semuanya adalah keterampilan berbahasa. Ya, nanti kita analisa dari A sampai E tadi yang ada keempat-empatnya seperti ini, yang mana? Nah, komponen pada whole language itu pertama reading aloud. Ya, reading aloud. Reading aloud itu guru membaca, siswanya mendengarkan. Ini kegiatan menyimak ya. Kemudian menulis jurnal. Jadi apa yang sudah dibaca guru, siswa membuat ringkasan sederhananya. Intinya seperti itu, namanya journal writing. Apa yang dibaca guru atau apa yang dibaca siswa itu sendiri atau perwakilan siswa, kemudian siswa yang semuanya siswa yang lain setelah kegiatan itu adalah membuat menulis jurnal apa yang sudah dibaca. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah adanya substance silent reading, gitu ya. Substance silent reading atau SSR ini adalah membaca dalam hati, ya, dilakukan oleh siswa semuanya. Kemudian yang keempat adalah share reading, ini kegiatan membaca bersama-sama guru dan siswa. Setiap orang mempunyai buku yang sedang dibaca, jadi membaca bersama-sama. Itu namanya share reading, atau berbagi apa yang sudah dibaca, gitu ya. Oke, itu namanya whole language. Nah, sekarang kita analisa. Kalau yang A, mengamati beberapa contoh tes deskripsi. Nah, ini bukan melatih keterampilan berbahasa. Kan berbahasa kan ada tadi ya. Ada yang membaca, menyimak, kemudian menulis, mendengarkan ya. Kemudian yang B, ya, siswa keluar kelas mencari objek pengamatan. Nih, kalau pengamatan pasti bukan whole language. Ya. Yang C, siswa membaca beragam sumber referensi terkait tes deskripsi. Ini benar. Ya, benar ya. Guru dan siswa bersama-sama menyusun teks deskripsi. Ini juga benar. Keterampilan menulis. Nah, siswa melakukan analisa. Nah, analisis ini bukan. Jadi jawabannya kalau tidak C yang D. Lalu yang benar yang mana? Ya, teman-teman. Teman-teman boleh memilih lah yang C atau yang D. Dua-duanya sebenarnya benar. Tapi yang diinginkan oleh pembuat soal kan kita tidak tahu yang sebelah mana. Kan gitu ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman bisa menghubungkan whole language dengan opsi pilihan gandanya. Whole language itu meliputi tadi keterampilan berbahasa ada 4 tadi ya teman-teman ya. Ada menyimak, membaca, mendengar, kemudian menulis gitu ya.
Nah, kalau di e-book dari My Channel itu condongnya ke di. Nah, guru dan siswa bersama-sama menyusun teks deskripsi itu artinya kan proses penyusunan itu didahului dengan penjelasan guru, kemudian membaca sendiri, kemudian dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau menurut dari My Channel yang paling cocok yang D. Tapi kalau teman-teman ingin jawab C, ya tidak apa-apa karena itu belum tentu jawaban yang benar atau belum tentu jawaban teman-teman itu salah kan itu ya. Boleh dua-duanya ini ya. Ada yang C, ada yang D. Boleh didiskusikan di kolom komentar juga tidak apa-apa gitu ya. Berikutnya, Bambang merupakan salah satu peserta didik di SD Nusa. Dia selalu ketinggalan pelajaran mengarang, sebab tidak memiliki buku tulis yang cukup. Nah, dia hanya memiliki satu buku untuk semua catatan pelajarannya sehingga campur dengan mata pelajaran lain. Hal ini karena kondisi ekonomi sejak kedua orang tuanya meninggal dunia. Saat ini Bambang yatim piatu, Doni sebagai teman satu meja secara diam-diam memberikan kado buku tulis satu lusin kepada Bambang. Nah, tindakan yang dilakukan Doni tadi ya, bukan Dodi ya, Doni ya, merupakan salah satu bentuk keberhasilan pembelajaran dalam menanamkan karakter apa. Ini jelas ya teman-teman, kita lihat ya, yang A peduli, rajin, tanggung jawab, cinta lingkungan, dan pemaaf. Ini yang paling tepat adalah tentang kepedulian. Jelas nih ya, memberi kepada orang lain yang sedang kesusahan gitu ya, itu namanya peduli. Sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran kimia yang Anda ampu gitu ya. Padahal tes akhir semakin dekat. Nah, sebagai guru apa yang Anda lakukan? Ini peran Anda sebagai guru, teman-teman ya. Yang A mengadakan tutor sebaya, jadi melimpahkan tugas itu kepada peserta didik lain, jadi tidak ya. Yang B meminta siswa belajar lebih giat lagi, mungkin benar, tapi karena di situ ada mengalami kesulitan, ya, suruh belajar lagi ya tidak bisa, harus didampingi kan gitu ya. C membentuk kelompok belajar bersama, ya bagus, tapi pendampingannya ada apa tidak kan kurang gitu ya. Yang D membagikan kisi-kisi soal tes akhir semester, nah, ini membagikan kisi-kisi ini termasuk bentuk pembodohan publik gitu ya, pembodohan kepada peserta didik kita. Yang E menjadwalkan pembelajaran tambahan, nah ini yang paling bagus gitu ya. Ada unsur rela berkorbannya demi kebaikan anak-anak kita gitu ya. Ini yang paling bagus memang yang E. Seorang siswa yang rumahnya jauh dari sekolah sering penjemputnya terlambat sehingga harus menunggu di sekolah sampai larut sore. Nah, sebagai guru yang bertanggung jawab memonitor keadaan siswa di sekolah, maka yang dilakukan adalah titik-titik. Jadi kalau Anda mendapati siswa Anda itu di sekolahan, kemudian penjemputnya itu ternyata terlambat, maka apa yang Anda lakukan kan gitu intinya gitu ya. Yang A menyerahkan tanggung jawab pengawasan kepulangan siswa kepada wali kelas. Nah, ini jelas tidak mungkin gitu ya. Ini pelimpah tugasan gitu ya. Pelimpahan tugas ini tidak mungkin. Yang B memastikan bahwa siswa telah meninggalkan sekolah dan dijemput pihak keluarganya. Oke, yang B bagus. Yang C menyerahkan pengawasan siswa kepada penjaga sekolah. Ini jelas pelimpahan, jadi bukan. Yang D meminta kepada pihak keluarga agar tidak terlambat menjemput sehingga tidak menambah beban guru piket. Ini merasa ada beban, jadi bukan juga. Yang E meminta siswa untuk sabar menunggu sampai pihak keluarga datang menjemputnya. Ini sabar, tapi gurunya kalau ditinggal ya kasihan kan gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah opsi B. Dalam RPP yang dikembangkan oleh guru terkait indikator pencapaian kompetensi bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi yang tepat dan penuh percaya diri. Nah, kegiatan pembelajaran inti yang dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Ini soal-soal seperti ini banyak teman-teman. Jadi teman-teman harus mulai memahami tentang pemilihan kegiatan inti yang mencerminkan pembelajaran bermakna. Gitu ya, pembelajaran bermakna. Apakah A. Melakukan tutorial teman sebaya, mengamati video pembelajaran bercerita, melakukan simulasi tentang bercerita, melakukan diskusi kelompok, atau melakukan demonstrasi. Nah, kalau dalam hubungannya dengan pengalaman belajar bermakna, maka teman-teman harus mengingat tentang kerucut Edgar Dale atau kerucut pengalaman. Susunannya dari atas ke bawah nih teman-teman. Semakin ke bawah, semakin besar yang diingat oleh siswa. Semakin besar pengalaman yang diterima oleh siswa ya.
Pertama, kalau siswa membaca itu yang diingat hanya 10%. Kalau mendengarkan saja 20%, menyimak itu 20%. Kalau disertai dengan media, baik gambar, video, demonstrasi itu sampai 30%. Kemudian kalau ditambahi lagi dengan adanya diskusi itu sampai 50%. Kemudian kalau sampai ke presentasi artinya menjelaskan kepada teman yang lain itu sampai 70%. Kemudian yang terakhir kalau sampai bisa bermain peran, melakukan simulasi, bahkan mengerjakan hal-hal nyata itu sampai 90%. Jadi semakin bawah semakin banyak yang diingat siswa. Nah, kalau kita lihat dari opsi A sampai E, demonstrasi, diskusi, itu masih di 30-50 gitu ya. Kemudian simulasi ini sampai ke 90, jadi simulasi ini paling besar ya. Bacalah puisi berikut ini dengan seksama. Ini puisinya adalah judulnya adalah Sehabis Hujan Kecil karyanya Abdul Hadi WM. Retakan hujan yang tadi jatuh berkilau pada kelopak kembang yang memerah, antara batu-batu hening merenungi air kolam, angin bercakap-cakap, selai daun terperanjat dan lepas. Kira-kira makna yang terkandung dalam puisi itu adalah titik-titik. Kita lihat dulu opsi pilihan gandanya. A. Kehidupan indah seperti hujan. Yang B. Rasa syukur atas hujan dan kehidupan. Yang C. Penyesalan dalam hujan. Yang D. Ketentraman ketika hujan turun. Yang E. Keinginan bercakap-cakap dalam hujan dan angin. Oke. Nah, teman-teman coba kita lihat dari kalimat awalnya dari yang pertama dia retakan hujan yang tadi jatuh berkilau pada kelopak kembang yang memerah. Jadi hujan itu bermanfaat ya untuk kembang yang memerah itu memancarkan kilau. Ya. Antara batu-batu ning merenungi air kolam. Ini diksi yang digunakan adalah merenungi. Merenungi itu bahagia apa tidak? Tidak ya. Jadi ada yang berbahagia ketika turun hujan yaitu kelopak kembang yang memerah karena berkilau. Tapi juga ada yang tidak senang yaitu batu-batu gitu ya. Batu-batu itu hening merenungi air kolam, artinya apa? Kalau merenungi air kolam kan kalau hujan lama itu kan batu-batunya tenggelam oleh air hujan kan gitu ya. Jadi dia sedih. Ada kesedihan di sini ya. Kemudian angin bercakap-cakap. Nah, ketika hujan terjadi kan angin bertiup sambil berbunyi ya. Nah, dari angin bertiup itu nanti ada selai daun terperanjat dan lepas. Terperanjat dan lepas itu mengindikasikan kan lepas dari tangkainya itu artinya gugur atau mati gitu ya. Ini akan tenggelam, ini gugur atau mati. Jadi ini kira-kira itu yang terkandung dalam puisi ini apa kira-kira? Kalau yang A, kehidupan indah seperti hujan ini tidak mungkin. Rasa syukur atas hujan tidak mungkin. Penyesalan dalam hujan ini mungkin saja karena di situ tenggelam kemudian mati kan gitu ya. Yang D, ketentraman ketika hujan turun tidak mungkin. Keinginan bercakap-cakap tidak mungkin. Jadi yang paling cocok adalah opsi C. Tradisi yang dikembangkan seorang guru dalam pengambilan keputusan di suatu rapat sekolah hendaknya mengarah pada nah ini teman-teman sudah saya ingatkan berkali-kali kalau ada soal seperti ini itu teman-teman harus memikirkan tentang terusan dari kalimat itu gitu ya, ada triknya seperti itu gitu ya. Kita lihat coba. Nah, kita baca rapat sekolah, kita analisa yang A dulu ya. Pengambilan keputusan di suatu rapat sekolah hendaknya mengarah pada memperhatikan. Nah, pada memperhatikan ini tidak mungkin ya. Pada mendasarkan juga enggak mungkin. Pada memperhatikan yang C ini juga enggak mungkin. Pada tidak menunda ini juga enggak mungkin. Pada kebiasaan musyawarah untuk mufakat. Yang E ini yang paling mungkin itu teman-teman ya. Paling enak kalau kita baca. Jadi ada beberapa soal yang modelnya seperti ini. Triknya sederhana seperti itu. Kita lanjutkan aja kalimatnya. Salah satu pembiasaan guru sebagai bentuk keteladanan kepada siswa bimbingannya dalam mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Jadi kata kuncinya adalah mempertahankan kekayaan alam, gitu. Menjaga kekayaan alam. Oke ya. Kita lihat ya. Kalau kita berpikir tentang menjaga kekayaan alam berarti kita berpikir tentang sumber daya alam itu kan ada yang diperbarui, ada yang tidak dapat diperbarui. Kalau menjaga berarti fokusnya yang
tidak dapat diperbarui. Ya. Ya, kita lihat yang A, membuang sampah pada tempat yang disediakan di sekolah. Ini juga bisa masuk. Kita save dulu ya. Membantu setiap terjadi bencana alam yang menimpa Indonesia. Ini tidak ada hubungannya dengan kekayaan alam. Melaksanakan pembelajaran di luar kelas yang menantang. Ini juga tidak ada hubungannya dengan mempertahankan kekayaan alam. Menggunakan air bersih cukupnya di lingkungan sekolah. Yes, ini masuk juga. Mendatangkan tokoh pecinta lingkungan ke sekolah. Karena di situ yang ditanyakan adalah pembiasaan. Maka yang E ini tidak mungkin. Ya, jadi kalau tidak D ya A. Kita pilih yang membuang sampah atau yang menggunakan air secukupnya. Nah, kalau hubungannya dengan mempertahankan kekayaan alam, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi D. 6 anak perempuan yang bekerja sebagai pengasuh anak di sebuah kompleks perumahan Kecamatan Cibiru, Bandung, Jawa Barat, mengaku terpaksa bekerja begitu lulus SD atau SMP karena tidak mampu melanjutkan sekolah. Angkatan kerja di sekolah di Indonesia 50% hanya lulusan SD ke bawah. Hal ini menandakan bahwa A. Fasilitas kesehatan penduduk masih belum layak, akses masyarakat terhadap pendidikan belum membaik, angkatan kerja lulusan SD dapat digaji di bawah UMR, angkatan kerja lulusan SD di bawah lebih diminati atau perminatan tenaga kerja semakin meningkat. Ini jelas ya teman-teman. Kalau kita lihat di soalnya adalah lulus SD langsung kerja. Ya, tidak sekolah dulu karena tidak mampu melanjutkan sekolah. Ini jelas bahwa ini mengindikasikan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan belum membaik gitu ya teman-teman ya. Berikutnya, guru sering dihadapkan pada persoalan adanya siswa yang berkemampuan kognitif bagus akan tetapi sikap dan perilakunya kurang baik. Di sisi lain ada siswa yang sikap perilakunya sangat bagus tapi kurang dalam kognitifnya. Ya. Menghadapi kondisi tersebut, sikap guru yang bijaksana dalam mengembangkan kompetensi siswa adalah titik-titik. Jadi ada yang kognitifnya bagus, sikapnya jelek, ada yang sikapnya bagus, kognitifnya tidak bagus. Gitu ya. Nah kalau demikian bagaimana kita sebagai guru kan gitu ya intinya ya. Yang A menyeimbangkan semua kompetensi siswa, B menekankan pengetahuan yang dipembelajarkan di sekolah, C memberi penekanan pada kompetensi keterampilan, yang D menekankan penilaian pada kompetensi sikap, atau yang E menekankan penilaian kompetensi pengetahuan. Jadi teman-teman kalau dalam mengajar itu kita harus melakukan pembelajaran yang holistik. Ini kan sering ya, pembelajaran holistik. Nah, pembelajaran holistik itu pembelajaran yang menyeluruh. Ya, kita harus melihatnya dari 3 aspeknya. Aspeknya sikap, aspek pengetahuan atau kognitif, dan aspek psikomotorik atau keterampilan. Ini semuanya harus diseimbangkan. Itu namanya pembelajaran holistik atau pembelajaran menyeluruh. Maka jawaban yang paling tepat yang mana? Yang A gitu teman. Perhatikan kutipan teks cerita berikut. Sekarang Rio tidak susah makan lagi, itu karena Iko mengajari Rio cara makan yang nikmat. Nah ini hadiah untuk Iko. Tante Nikan menyerahkan bingkisan itu pada Iko, isinya permainan Lego yang baru. Asyik, teriak Iko gembira. Curang, harusnya mainan itu buat papa, bukan buat Iko, kan nasihatnya dari papa. Gitu ya, godat Pak Ti. Pak Ti itu ayahnya Iko. Iya, Iko ngalah deh, mainan ini buat papa saja, tapi sekarang Iko pinjam dulu ya. Nah, ujar Iko polos. Pak Ti, Mama Iko dan Tante Nikan terbahak-bahak mendengarnya. Nah, struktur teks fiksi yang tampak pada kutipan di atas adalah ya. Jadi kita harus baca dulu kira-kira struktur teks fiksi itu apa. Nah, kita bahas dulu ya. Yang pertama, itu bagian orientasi. Bagian orientasi itu kalau dalam struktur fiksi itu ada bagian depan. Bagian awal sendiri, biasanya tentang pengenalan tokoh, setting, latar tempat, itu awal-awal ya. Bagian awal-awal itu namanya orientasi. Kemudian setelah itu mulai ada percikan-percikan masalah, itu namanya tahap komplikasi. Nah kalau dalam teks tadi itu Iko tidak mau makan, itu namanya baru masalah. Kemudian resolusi, bagian resolusi itu mulai memecahkan masalahnya. Nah, misalkan Iko di situ adalah memberikan cara supaya Rio mau makan. Itu bagian resolusi. Bagian pemecahan masalah. Yang bagian akhir koda. Bagian ini ditandai dengan perubahan sikap atau sifat
tokoh. Gitu ya teman-teman ya. Ada perubahan sikap dan sifat tokoh. Jadi kita kadang-kadang itu kode tidak dimasukkan. Ini yang membuat kita bingung ya seperti itu. Bagian akhir itu ada dua hal, yaitu resolusi dan kode. Nah, kalau kita lihat yang A, klimaks tidak mungkin ya. Itu karena Rio sudah tidak susah makan lagi kan tidak mungkin klimaks. Itu kalau tidak resolusi ya kode. Nah, kalau resolusi ditandai dengan penyelesaian tokoh yang tidak mau makan, ini benar, yang E benar. Kalau kode yang ditandai dengan penyelesaian masalah dan kalimat penutup, ini juga benar teman-teman. Dua-duanya benar, gitu ya teman-teman ya. Tapi kita condongnya ke yang B, karena di situ ada perubahan sifat tokohnya, yaitu si Iko mau mengalah itu ya teman-teman. Hari Raya Idul Fitri tahun 1440 Hijriah jatuh pada tanggal 15 sampai 16 Juni, sedangkan Idul Fitri tahun 1441 jatuh pada 5 sampai 6 Juni. Nah, perbedaan tanggal ini dikarenakan kalender Masehi dibuat berdasarkan periode rotasi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan rotasi bulan. Ini meneruskan berarti ya. Kalender Hijriah dibuat berdasarkan periode revolusi bumi. Kemudian yang C dibuat berdasarkan revolusi bulan, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bumi. Yang D dibuat berdasarkan periode bulan, revolusi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bulan. Yang E, kalender Hijriah dibuat berdasarkan periode rotasi bumi. Ya. Kita bahas dulu tentang perbedaan antara kalender Masehi dan kalender Hijriah. Nah, pada Idul Fitri menggunakan kalender Hijriah. Nah, kalender Hijriah itu cirinya apa? Menggunakan revolusi bulan terhadap bumi. Ingat teman-teman, kalender Hijriah itu menggunakan revolusi bulan terhadap bumi. Revolusi bulan terhadap bumi, bulan mengitari bumi itu satu putarannya 30 hari. Atau 29 hari. Ada yang 30, ada 29 hari. Dalam satu tahunnya itu ada 354 hari. Gitu ya teman-teman ya. Kalau dalam tahun kehabisannya ada 355 hari. Nah, kalau yang menggunakan kalender Masehi itu dasarnya adalah menggunakan revolusi bumi terhadap matahari. Jumlah harinya 365 pada tahun biasa, pada tahun kehabisannya 366. Disebut juga satu tahun Masehi. Dari teori ini kita bisa jawab itu teman-teman. Kalender Masehi itu dasarnya adalah revolusi bumi, sedangkan Hijriah dasarnya adalah revolusi bulan. Jadi jawaban yang paling tepat opsi D. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang menghendaki untuk belajar e-book ya, belajar dari e-book karena mungkin waktu yang tidak memungkinkan untuk mempelajari yang ada di YouTube ya, yang terlalu banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa membeli e-book untuk seleksi akademik PGSD. Semuanya ini disarikan dari FR Pretest PBG di tahun 2022 yang jumlah soalnya banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Ada sekitar 800 halaman gitu ya. Dan kami juga akan berikan bonus tryout-nya. Harganya hanya 50.000. Silakan teman-teman yang berminat menghubungi nomor yang ada di kontak ini gitu ya. Oke, mari kita saja mulai untuk pembelajaran kali ini. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.